Baik, masih di Newspedia, persiapan menuju pembelajaran tatap muka ini. Dan tadi bagaimana membalikan semangat peserta didik ya, tidak disampaikan oleh Pak Romadi. Nah, tadi hal yang penting adalah tentang kepercayaan orang tua ya, kepada pihak sekolah ketika tatap muka ini diberlakukan lagi gitu. Dari pihak SMA 8 ini tentang kepercayaan gitu ya. Bener-bener ini nanti ketika anak-anak berkumpul di sekolahan itu akan ada tim yang memantau untuk tidak berbuat kerumunan dan tetap prokes dan lain sebagainya itu Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Memang ada dari pihak-pihak terkait, baik itu dari cabang dinas lewat pengawas pendidikan dan sebetulnya anak-anak itu sudah rindu sekali untuk bisa belajar tatap muka. Maka dari itu setiap ada kegiatan kecil-kecilan, entah itu ulang tahun sekolah yang kemarin baru saja itu Hari Kartini, itu juga diperingati oleh anak-anak di sekolah juga daring. Memang sebetulnya kegiatan pembelajaran tatap muka itu sudah dirundukan, baik anak-anak apalagi orang tua, termasuk Bapak Ibu guru ya tentunya sudah siap untuk PTM. Jadi semuanya yang memenuhi prokes itu sudah kami siapkan. Ya, Pak Daryanto, kalau melihat dampak, berbicara tentang dampak gitu ya, adanya pandemi corona gitu. Iya. Apa ya kira-kira dampak, mungkin tidak negatifnya ya, positifnya bagi mungkin pihak sekolah, SDM-nya, pengajar dan lain sebagainya. Kalau dari sisi Pak Daryanto melihatnya seperti apa ini? Ya itu tadi yang positifnya kami mengadakan pelatihan-pelatihan untuk penerapan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran seperti Office 365, kemudian Kuiper, ada Zoom Meeting, ada Google Meet. Mohon maaf, kalau misalnya tidak ada corona itu nggak mungkin dipelajari atau gimana? Ya belum tahu, nggak tahu juga. Mungkin juga hanya yang punya kepentingan itu yang belajar tentang itu. Namun dengan adanya corona itu semuanya dituntut oleh keadaan harus bisa. Karena kalau nggak bisa ya tetap ketinggalan. Ya. Jadi memang tuntutan ya. Jadi tuntutan para keadaan. Guru mau senior, mau yang tua, ya, yang tua. Senior Pak, jangan tua Pak, senior ya, gitu ya. Senior ya. Dapat dari senior. Sama yang muda harus bisa adaptif, apalagi kan ya kita kan masuknya kan era digital kan, 4.0 begitu, semuanya serba digital. Masa juga harus konvensional terusan gitu ya. Jadi tuntutannya seperti itu ya. Iya. Jadi kami sudah mengadakan pelatihan-pelatihan untuk itu. Dan penerapannya juga dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk kegiatan pembelajaran. Melihat ini gimana Pak Romadi? Kayaknya banyak guru yang kepepet pada akhirnya mengikuti perkembangan teknologi di dalam proses pembelajaran gitu ya. Betul Mas Eno. Jadi Pak Dar, ini saya sangat senang ketika mendengar apa yang diceritakan Pak Dar tadi. Jadi di sisi situasi pandemi ini ada nilai plus dan minusnya. Artinya apa? Kita paham betul bahwa ini dari sisi religius, corona ini menunjukkan kekuatan alam semesta. Nah, posisi yang kedua, kalau sisi positifnya, ini the power of kepepet, Pak. Jadi guru-guru yang tadinya sejak dulu itu dari Kemendikbud mencoba menerapkan pembelajaran berbasis TI, itu sampai kami keliling-keliling ke daerah-daerah untuk motivasi melakukan pembinaan melalui pendampingan, tapi mereka enggan untuk masuk ke sana. Nah, tetapi dengan efek pandemi ini semuanya bergerak, semuanya berubah. Karena apa? Tatanan kehidupan berubah, tatanan pola pembelajaran berubah. Dan inilah di pembelajaran abad 21. Padahal tahun 2015 berdasarkan kesepakatan Forum Ekonomi Dunia, itu sudah ditegaskan bersama seluruh dunia bahwa generasi abad 21 itu wajib menguasai 6 literasi dasar. Literasi menulis membaca, ratulisa, numerik, digital, sains, kemudian budaya dan kewargaan, kemudian literasi keuangan. Nah, kalau
itu dikembangkan salah satunya literasi digital. Ya. Nah, di literasi digital inilah yang sebenarnya dikatakan Pak Dar tadi, nilai positif bahwa di abad 21 ini kan ada dua, peluang dan tantangan. Saat guru-guru mau ngambil peluang, pasti ada tantangannya. Ya. Saat guru-guru ambil tantangannya, pasti ada peluangnya. Lah, pada proses kehidupan inilah, dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti PTM, pembelajaran tatap muka, kami berharap Pak Dar, Iya. Pak Dar tetap memantau, mendampingi guru-gurunya agar tetap semangat untuk melakukan blended learning. Jadi pembelajaran yang terintegrasi antara daring dan luring. Inilah iya. penting karena Iya. apa? Di proses pembelajaran ini yang akan kita temukan guru-guru kita, salah satunya di abad 21 ini guru harus memiliki keterampilan abad 21, yakni bagaimana berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian komunikatif dan juga kolaboratif. Nah, kalau ini diterapkan oleh guru-guru kita, saya yakinlah anak-anak abad 21 ini akan betul-betul mampu melihat berbagai dimensi yang tentu saja nanti apa yang disampaikan Mas Seno, Pak Dar tadi bisa terelaborasi bahwa guru-guru kita, murid-murid kita, orang tua kita, karena pembelajaran ini tidak bisa hanya pihak sekolah sendiri, tapi pihak sekolah menggerakkan, pihak rumah orang tua mendampingi, kemudian pihak masyarakat mendukung. Maka terintegrasilah kebutuhan pendidikan bahwa bukan hanya tanggung jawab sekolah atau orang tua, tapi kebutuhan pendidikan itu tanggung jawab kita bersama-sama. Nah, disitulah kolaborasi antara guru dan siswa dengan keterampilan abad 21 akan terwujud di PTM yang akan datang. Sehingga betul-betul ada perubahan, ya gitu. Itu Mas Eno. Oh iya, oke. Baik, dulu aja kalau buka laptop agak deg-degan gitu ya Pak. Zaman dulu ya Pak. Mau computerize gitu juga agak Bahkan mouse-nya kalau saya ingat zaman senior-senior itu, Pak Romadi ini kok mejanya kurang lebar ya. Sekarang udah tuntutannya bukan hanya komputer laptop tapi aplikasinya gitu ya, penguasaan aplikasi yang ada di situ. Dan itu menjadi menarik bagi guru-guru tertarik untuk melakukan inovasi-inovasi. Bahkan ada guru yang membuat aplikasi di pandemi ini. Betul. Saya lihat di beberapa wilayah ada di Gerobokan Mas Heri, itu guru SD membuat aplikasi pembelajaran, akhirnya diikutkan lomba pengembangan media pembelajaran juara 1 juga. Nah, ini menarik untuk mereka. Oh, yang blended learning tadi itu porsinya gimana Pak? Antara yang Gini, sama atau ya, Mas Seno. Jadi pembelajaran blended learning ini kan integrasi antara pembelajaran luring dan daring. Nah, sekarang ini PTM yang sudah berjalan uji coba ini melakukan blended learning. Jadi pembelajaran yang terintegrasi antara teknologi dengan luring. Jadi posisinya seperti ini merupakan blended learning. Kita melakukan pembelajaran diskusi luring, tapi ini bisa nanti ketika misalnya live itu merupakan blended learning dan luring. Nah, oleh karena itu pembelajaran PTM pembelajaran tatap muka yang akan berjalan ini menjadi salah satu bagian implementasi pembelajaran blended learning yang diintegrasikan bisa online bisa offline. Nah, sekarang banyak media yang tersedia, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Zoom, ada Google Meet dan macam-macam. Ini semua bisa dimanfaatkan oleh guru-guru, oleh murid-murid untuk mengintegrasikan bagaimana pembelajaran tatap muka ini betul-betul terjadi sebuah kreativitas antara anak dan guru. Kemudian inovasi, ada inovasi kebaruan di sini. Kemudian ada produktivitas yang dihasilkan. Kemudian yang keempat ada publikasi. Nah, ini akhirnya apa? Dampaknya sekarang ini kalau kita lihat anak-anak sekarang kan banyak yang jadi YouTuber, banyak yang ini. Karena apa? Mereka punya inovasi, punya kreativitas. Nah, itu tuntutan abad 21. Mungkin awal-awalnya juga apa adanya, tapi setelah dilakukan bertahap ada peningkatan. Nah, itulah yang diharapkan guru-guru kita mengintegrasikan antara pembelajaran luring dan daring yang akhirnya memantik semangat mereka untuk melek literasi digital. Gitu Mas ya. Jadi guru nanti jadi YouTuber, vlogger dan seterusnya gitu ya. Betul. Kita akan kuat itu. Oke, Pak Daryanto. Ini kan belum tahu ya kapan ya untuk belum PTM, tahu karena diundur tadi ditunda Iya. sampai batas waktu yang tidak ditentukan Yang kan. tidak ditentukan, iya. Nah, harapannya apa Pak dengan ini? Oke lah diundur, tapi harapannya untuk memulai PTM nanti seperti apa? Ya, harapan semoga Apa selepas lebaran itu bisa segera PTM atau apa gimana? harapannya itu Secepatnya semoga atau Corona ini segera kembali ke habitatnya. Oke, amin. Gitu. kalau mau, mudah-mudahan. Oh, ini harapan kok. Harapan siapa? Harus yakin mau ya. Ya. Kemudian PTM ini
agar segera bisa dimulai ya, Sebelum mudah-mudahan pergantian ya tahun ajaran atau memang rencana pemerintah itu bulan Juli sudah mulai PTM. Ya. Mudah-mudahan bulan Juli itu bisa direalisasikan untuk itu PTM. pergantian tahun ajaran atau sebelum Pergantian tahun ajaran. Pergantian. Jadi ini tahapannya itu uji coba Iya. dilakukan tahapan dari mulai April, Mei, Juni. Itu uji coba ya. Uji coba setengah-setengah gitu, sehingga posisinya harapannya di bulan Juli. Bulan nanti Juli. sudah jalan. Tahun ajaran jalan. baru Ya. udah tatap muka. Iya. Muka semuanya. Itu harapannya. Oke. Ya. Kalau untuk guru-guru SMA 8 sendiri apa ini yang perlu ditekankan untuk nanti setelah mulai PTM ini? Ya, semangatnya kita bangun kembali untuk ya kembali belajar mengajar seperti semula. Tatap muka, tidak hanya PJJ terus. Namun mesti kita ya tetap siap PJJ, luring daring tadi. Iya. Karena nanti bisa terjadi separuh daring, separuh luring. Oke. Itu. Pak Rumadi, kalau berbicara tentang kualitas ini Pak, kualitas pendidikan Indonesia saat ini yang karena pandemi kemudian harus online gitu. Seperti apa ini kalau Anda lihat? Kalau kita bicara masalah kualitas, ya kita mengalami penurunan yang sangat luar biasa, Mas Jena. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini kita bisa lihat saja guru-guru kita, murid-murid kita, dalam tanda petik, kalau kita perhatikan, mereka tidak melakukan proses interaksi komunikasi secara langsung. Betul yang dikatakan Mas Jena tadi, bahwa di sekolah-sekolah tertentu yang memiliki fasilitas lengkap Ya, itu terjadi hal yang normal, karena posisinya hanya beda, tidak ketemu, tapi fasilitasi Ada. telekonferensi masih jalan. Ya. Tetapi bayangpun misalnya di daerah-daerah pinggiran, mereka yang memang tidak terfasilitasi itu, akhirnya kalau saya lihat di beberapa wilayah itu juga posisinya ketika kita diskusi mereka masih sangat membutuhkan, bahkan untuk jaringan aja kadang kesulitan. Nah, oleh karena itu saya kira ini perlu dilakukan percepatan. Teman-teman di pendidikan, teman-teman guru, orang tua itu selalu melakukan pendampingan berkolaborasi. Jadi istilah saya yang selalu saya katakan, menumbuh kembangkan gerakan literasi nasional. Ini penting karena apa? Sebenarnya tidak akan terjadi penurunan drastis ketika masing-masing diri itu memiliki kesadaran dan kemandirian untuk berliterasi dengan tulisan, rajin menulis dan membaca. Mengapa demikian saya katakan? Kalau masing-masing diri setiap hari kita mewajibkan diri, anak-anak kita itu, kalau saya perhatikan, anak-anak ngegame sehari bisa lebih dari 3 jam. Kalau dari 3 jam itu diambil 1 jam saja untuk mereka berselancar di media digital gitu ya, untuk membaca buku, membaca. Karena apa? Sebenarnya semua disediakan, Mas Yeno. Di perpusnas.go.id, di e-Jateng, e-Surakarta, itu semua ada. Sampai 7 turunan materi-materi pembelajaran itu dibaca tidak akan habis. Cuma masalahnya antara mau dan tidak. Nah, inilah yang harus kita bangun bersama-sama antara orang tua, antara guru, antara masyarakat untuk menumbuhkan gerakan literasi ratulisan, rajin menulis dan membaca, sehingga nanti itu akan menjadi virus-virus positif untuk masuk ke orang tua dan juga masuk ke masyarakat, sehingga target kita untuk peningkatan kualitas pendidikan secara bertahap akan meningkat dan akhirnya tercapai lagi apa yang kita inginkan. Gitu, Mas. Iya, sebenarnya para siswa itu sangat dekat dengan digital gitu ya. Betul. Dan bagaimana kemudian dia melek literasi digital kan Nah, gitu. itu yang kita harapkan. Kesadarannya di situnya, Betul. bukan hanya memanfaatkan untuk misalnya Nge-game, Facebook, Twitteran gitu. medsos saja, Iya. game online dan sebagainya. Itulah yang tadi saya katakan, membangun kesadaran bersama untuk mengarahkan pada posisi blended learning tadi. Jadi semua akan terjadi kesadaran untuk mewujudkan literasi digital yang positif. Nah, melihat seperti ini Pak Daryanto, mungkin Pak Daryanto sebelum kita akhiri, mungkin apa ini ke depannya tentang literasi digital bagi para siswa ini? Ya, saya mendukung sekali. Memang untuk di SMA 8 sudah lama dilatih untuk kegiatan literasi. Jadi sebelum mulai KPM itu waktu 1/4 jam kita hafalkan di lapangan. Namun di lapangan itu membaca buku apa yang dipilih, kemudian hasilnya dirangkum di buku yang sudah kami siapkan. Sebenarnya memang ya latihan membaca atau literasi ini sudah
dilatih. Jalan ya. Iya, sudah di jalan. Namun karena kemarin musim kemarau, kita alihkan di ke kelas. Ya. Kok musim kemarau? Musim penghujan. Ya, musim penghujan kita alihkan di kelas. Ya. Kemudian datang corona ini ya berhenti, nggak bisa memantau. Oke. Dialihkan ke hati ya. Iya. Oke. Dari Pak Romadi mungkin pesan buat pihak sekolah di Iya. dalam PTM nanti. Begini, saya titip pesan saja untuk guru, untuk siswa, untuk orang tua. Ya. Mari kita berkolaborasi bersama-sama. Kita membangun kesadaran dan juga kebersamaan. Karena prinsipnya apa yang kita inginkan pendidikan itu untuk anak-anak kita. Istilahnya pesan orang tua dulu, lebih baik membekali anak-anak kita dengan ilmu daripada harta benda. Karena posisinya dengan ilmu itu akan mampu membuka cakrawala dunia. Bahkan ketika kita bisa melihat dimensi-dimensi yang mendalam dari sebuah komunikasi dengan buku, itu adalah guru yang betul-betul tidak pernah marah. Guru yang menjadi teman, pendamping, dan sahabat kita. Oleh karena itu, kalau guru sekarang yang digital ada Mbak Google. Nah, ini guru-guru kita di Indonesia jangan sampai kalah dengan Mbak Google. Mbak Google itu 24 jam melayani siswanya tanpa marah dan tanpa mengeluh. Jadi Bapak Ibu guru harus memiliki, kalau saya pinjam istilahnya Pak Hermawan Kartajaya, guru-guru harus memiliki PDB, positioning, different, dan branding. Nah, Bapak Ibu guru harus memiliki pembeda. Apa yang membedakan Bapak Ibu dengan guru-guru yang lain sehingga betul-betul dirindukan oleh murid-muridnya, baik di masa pandemi maupun nanti pembelajaran tatap muka. Disitulah peran kita sebagai guru yang senantiasa dinantikan dan dirindukan oleh seluruh murid-muridnya untuk kemajuan dan kejayaan multi generasi NKRI. Begitu Mas Firman. Baik, terima kasih Pak Romadi, terima kasih Ya. Pak Daryanto Ya. sudah hadir di sini. Siap. Ya, semuanya berdoa berharap corona segera berakhir. Amin. Kehidupan normal kembali bisa dijalankan, Iya. termasuk pendidikan, sektor Iya. pendidikan yang tadi dikatakan begini kan Pak Romadi ya, bisa bangkit lagi. Bisa bangkit Nah, lagi. dengan ya tadi hikmah-hikmah positifnya dengan pandemi corona tadi, Iya. itu bisa setelah corona bisa membawa lagi. Indonesia pendidikannya lebih Amin. bagus Amin. lagi. Semoga, gitu ya. semoga. Baik, demikian untuk news media kita kali ini. Saya Sena Herpam, segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. TV masa kini dan tetap berbudaya.